apakah rawan itu selalu kaitannya dengan selingkuh? Kita samakan persepsi dulu nih teman-teman. Apakah rawan itu selalu dipersepsikan dengan selingkuh? Enggak. Dari tadi saya lupa nih ngebahas tentang apa sih yang didefinisikan dengan rawan. Sekarang, apa yang kebayang sama teman-teman saat kita bicara tentang kata rawan? Nah, itu udah mulai tuh. Ya, jadi mudah tersinggung, sering berantem. Yes. Ya, finansial juga bisa jadi rawan. Ada masa namanya sebelum menikah. Kok masa rawan? Ayo lah, bahkan belum menikah aja jadi masa rawan. Ada yang bisa nebak nggak kenapa? Kok kenapa sih sebelum menikah termasuk masa rawan dalam pernikahan? Kesannya nggak nyambung banget. Betul banget. Kita perlu tahu alasan kita menikah tuh apa. Apakah karena disuruh orang tua? Apakah udah terlanjur umurnya mepet ya? Atau pengen keluar dari rumah? Tuh kan? Jadi masa rawan banget loh ini untuk kenal diri kita siapa, atau alasan nikahnya adalah aku ingin mencari tempat bersandar. Biasanya yang kayak gini dapatnya juga yang pengen nyandar sama Anda. Sender-senderan deh jadinya. Kalau mengejar karir di sini juga masa rawan. Kenapa? Karena seringkali kita jadi banyak hal yang tidak kita lihat dalam kesibukan kita ngejar karir. Tanpa sadar kita suka mengabaikan pasangan. Tanpa sadar kita bisa menjadi mengabaikan anak. Rawan dan sayangnya panjang masa rawan yang mengejar karir ini. Siapa yang udah mulai sesak dengerin materi saya sampai di sini? Oke. Nah, termasuk juga kalau baru punya anak, juga menjadi masa rawan. Oke. Kenapa ya baru punya anak itu jadi masa rawan? Balik-balik lagi, saat pada baru punya anak, si istri biasanya, si ibu biasanya kan berharap dapat support dari suami, benar nggak? Kalau kebetulan suaminya juga punya frekuensi yang sama, punya semangat yang sama, insya Allah masa ini tidak menjadi masa rawan, justru menjadi masa paling indah buat Anda berdua. Tapi apa kabarnya kalau ternyata salah satu pasangan mati gaya, nggak tahu mesti ngapain. Sedangkan salah satu pihak punya ekspektasi yang tinggi. Pak suami nggak peka, betul ya, pola pengasuhan yang beda antara keluarga Anda dengan keluarga pasangan. Yes, ya. Ini akan menjadi bisa jadi masa yang indah, bisa juga jadi masa pertempuran di antara Anda berdua. Anda mungkin seorang istri berharap setelah suami pulang dari kantor ikut bantu handle anak. Suami ngerasa gue pulang kantor gue capek, gue sudah melakukan tanggung jawab gue cari nafkah, di rumah gue pengen istirahat. Siapa yang ngerasa kalau penghasilan istri lebih besar dari suami juga masuk pasar rawan? Sepakat ya, kita nggak perlu bahas ini ya. Terutama para suami yang seringkali merasa terintimidasi oleh penghasilan istri yang lebih besar daripada dirinya. Apalagi kalau misalnya nih karena pandemi, ya pasangan Anda mungkin layoff ya, kena pengurangan, terus Anda punya bisnis online, penghasilan Anda lebih besar dari suami karena suami Anda nggak punya penghasilan, rawan. Mungkin suami Anda diam. Tapi hati-hati, diam tidak sama dengan aman. Tadi aku ngebahas tuh Mas sama temanku pas banget. Aku lagi ngebahas itu kalau seorang ibu gitu ya bekerja yang sukses sekali, yang powerful gitu ya, di rumah gimana ya gitu. Jadi ada yang bilang ya anyep rumah tangganya gitu, suaminya anyep katanya gitu. Jadi aku lagi punya concern soal itu sih. Jadi gimana, apakah perempuan di rumah aja biar rumah tangganya nggak anyep gitu, nggak boleh penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, atau gimana tuh Mas? Aku mau nanya soal itu dulu deh, si Mas Arawan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi, karena aku lagi bahas banget sama. Oke. Jadi sebenarnya penghasilan istri lebih tinggi bisa jadi rawan, bisa enggak, Mbak Nucha. Tergantung nih. Ya, tergantung dari mana. Yang pertama,
persepsi diri sang suami. Ini penting banget nih. Kalau suaminya punya rasa percaya diri yang bagus, insya Allah aman gitu loh. Ya. Yang kedua adalah bagaimana sang istri berperilaku di rumah dan memperlakukan suaminya di rumah. Tanpa disadari, banyak istri yang saat di luar rumah punya posisi tinggi, ya, punya penghasilan besar, terus lupa baju apa sih, kekuasaannya masih dibawa ke rumah gitu loh Mbak Nucha. Benar. Kebayang ya? Jadi bawaan sama ngomong sama suami itu masih kayak ngomong sama tim. Refleks, lupa switch saat pulang ke rumah gitu kan. Nah, terus gimana dong solusinya? Nah, sebenarnya bolanya ada di tangan istri gini Mbak Nucha. Loh, kok sudah punya penghasilan lebih gede, bolanya masih di tangan istri lagi. Yes, harus diakui suami untuk urusan duit, ego. Itu udah pasti ya, mau dia ngakuin apa enggak. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah Mbak Nucha, saya kebetulan diperjalankan untuk bisa mengenal orang tua dari teman saya Mbak Nucha, yang penghasilan ibunya jauh lebih besar dari bapaknya. Kalau saya ngomong sampai jauhnya kayak gitu berarti jauh banget kan Mbak Nucha ya, bukannya cuma jauh itu, jauh lebih besar. Yang saya salut adalah sang ibu di rumah, begitu sampai rumah dia copot semua baju powernya di luar rumah. Di rumah dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Bahkan saat dia mampu memposisikan suaminya tinggi di rumah. Jadi nggak ada tuh ngerasa dirinya wah di rumah. Jadi saya ngelihat dan suaminya pun saat seperti itu juga saya salut sama si bapak. Juga ngerti gitu loh. Jadi mereka tahu menempatkan diri masing-masing Mbak Nucha. Nah, kalau udah kayak gini ujung-ujungnya apa sih? Level maturity, level kedewasaan. Ini topiknya panjang lagi kalau kita bahas nih Mbak Nucha, karena ujung-ujungnya kan urusan ego ini, bener nggak sih? Ya, ada ego yang kesentil, ada ego yang kena. Si istri nggak ngerasa ngerendahin suami, tapi suaminya merasa direndahkan. Ini kita perlu gali lagi, jangan-jangan ada journey masa dia sejak kecil sampai dewasa, bener nggak? Pandangan alpha female selalu, pandangan Mas Indra gitu maksudnya ya. Kalau alpha female selalu ambil keputusan dalam keluarga. Gimana? Apakah harga diri suami terluka jika kenyataannya suami memang melempem alias hanya tadi ya. Nah ini gimana nih Mas? Aduh, saya kebetulan mungkin 2 bulan yang lalu pernah IG live dengan topik alpha female Mbak Nucha. Ya jadi buat para alpha female, biasanya dapat suami yang memang kayak gitu. Yang apa sih? Yang ikut ngelendotin. Terus si alpha female ngerasa, gua nggak kerjain nggak beres. Gua ngambil keputusan nggak ada keputusan. Jadi mau nggak mau gue harus mengambil keputusan, mau nggak mau gue harus memimpin, gue harus melakukannya. Nah, pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kayak gini? Jadi PR buat Anda, wahai para alpha female, dengarkan baik-baik. PR buat Anda, buat alpha female adalah mensuamikan suami. Menempatkan, membantu suami bisa berada di porsi dan proporsinya yang benar sebagai seorang kepala keluarga. Nah, biasanya para alpha female gatel nih, Bonul pengen garuk aja. Wahai para alpha female, Anda perlu sadar kalau Anda alpha, senyum Anda aja sudah terlihat menakutkan buat pasangan Anda. Anda pernah nonton Lion King? Ya, Disney? Oke. Berarti kan siapa nama singanya? Aduh, saya lupa malah. Nala Mas Simba. Simba. Oke. Apal banget Mbak Nucha ya, punya anak banyak, saya lagi nonton Disney soalnya. Anak-anak. Saat si Simba masih kecil, dia senyum masih lucu, bener nggak? Nah, bayangkan Anda adalah Simba yang sudah dewasa. Senyum Anda, semua makhluk hutan takut. Kenapa? Taringnya keluar semua tuh.
versi Anda tersenyum, pasangan Anda mengkeret. Dan Anda tidak sadar senyum Anda terlihat menakutkan buat dia. Ini bukan cuma fisik ya, tapi energi juga gitu loh. Nah, ini topik panjang banget nih manusia kalau kita bahas ya, tapi poinnya adalah ayo sadar diri dulu deh, energi Anda tuh jauh lebih besar dibandingkan suami Anda. So, balik lagi bolanya ada di Anda, bagaimana Anda mensuamikan suami Anda, membantu suami Anda tumbuh untuk mampu menjadi seorang kepala keluarga. Perselingkuhan itu adalah hasil dari masa rawan, bukan masa rawan itu sendiri. Oh, hasil. Baik, baik. Jadi Perselingkuhan adalah ledakan dari masa rawan yang berjalan bertahun-tahun. Sorry, kesalah. Nah, kalau sudah sempat terjadi perselingkuhan, masa rawan berikutnya adalah recovery. Kalau memang masih ingin dilanjutkan. Jadi, ada fase sebelum terjadi perselingkuhan, itu adalah fase rawan yang panjang, tapi tidak disadari, akhirnya meledak dalam bentuk perselingkuhan. Sempat terjadi perselingkuhan, masuk ke fase rawan berikutnya. Ini rawan banget nih Mbak Nucha. Kenapa? Luar biasa turbulensinya. Nggak bisa cuman dijalani sambil jalan dengan sekedar minta maaf artinya beres. Nggak bisa. Banyak journey yang perlu dilakukan, termasuk juga adalah bagi pihak yang ngerasa diselingkuhi berarti menjadi korban, perlu belajar keluar dari mentalitas korban. Enak banget dengerin, bener nggak? Cuman kalau Anda tidak pernah keluar dari mentalitas korban, Anda akan terus-menerus menderita seumur hidup Anda. Jadi saat Anda misalnya ini terjadi perselingkuhan, Anda punya pilihan, mau berjuang apa enggak. Kalau mau berjuang, jangan cengeng. Ya, jangan terus-menerus merasa mengasihani diri. Luka sudah terjadi, ya, berarti perlu disembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Nomor satu adalah Anda. Yang kedua adalah tentunya butuh bantuan dari pihak lain kalau memang Anda nggak bisa sembuhkan sendiri.